Oke, jadi penelitian terkait dengan teks ataupun pemikiran itu sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi kalau teksnya itu adalah bukan bahasa kita. Bahasa Indonesia sendiri misalnya, kalau kita mau meneliti tentang yang masih dekat saja, pemikiran Buya Hamka misalnya gitu ya, itu juga harus disesuaikan dengan zamannya gitu, Hmm. harus tahu latar dari pemikirannya gitu kan. Nah, kalau tadi pemikiran dari apa Ibnu Qayyim berarti pertama harus paham bahasa Arab. Jadi buku itu ditulis dengan bahasa Arabnya fushah atau bahasa Arab yang berkembang pada masanya Ibnu Qayyim gitu kan Hmm. ya. Nah, itu kita tahu Ibnu Qayyim itu adalah muridnya dari Ibnu Taimiyah, dan kita tahu juga Ibnu Taimiyah itu bukan orang Arab kan ya. Sebetulnya Ya. bukan orang Arab tapi orang Haron. Haron itu ya Irak lah sekarang gitu ya. Irak Hmm. Iran lah ya, perbatasan situ wilayah sana lah gitu ya. Nah, artinya nanti Pak Heri akan menganalisis, jadi di bab 4 ya, hasil penelitian di A-nya itu adalah apa saja kata-kata Ibnu Qayyim itu. Pertama ya bahasa Arabnya, yang kedua terjemahannya, baru dianalisis satu-satu. Nah, termasuk juga tadi reduksi data. Artinya Hmm. kata-kata pendapat Ibnu Qayyim yang tidak terkait langsung dengan pendidikan anak usia dini itu ya tidak kita Hmm. gunakan. Misalnya kemarin itu tentang misalnya tentang fikih ya, perbedaan pendapat tentang azan bagi bayi yang baru lahir. Ya kita ambil aja pendapatnya Ibnu Qayyim yang kemarin tuh mungkin mensahihkan riwayatnya gitu kan ya. Nah, nanti Ya. di dalamnya baru sampaikan bahwa ya penulis tidak bersetuju dengan pendapat ini gitu. Tapi itu kita reduksi berarti kita hilangkan. Nah, kita Hmm. nanti di rekomendasi atau di bagian tertentu dari penulis itu bisa, tapi itu direduksi, kita hilangkan. Nah, setelah direduksi, kemudian kita pilih datanya itu. Berarti yang disebut data dalam penelitian ini adalah semua kata-kata dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya terkait dengan apa pendidikan anak usia dini itu. Hmm, Ya. itu Ya. ya, sehingga kemudian jadi kita tahu minimal itu ya 10 halaman itu udah terlalu banyak tuh. 10 halaman, maksudnya 10 halaman dari perkataannya Ibnu Qayyim itu udah banyak. Jadi bahasa Arab kemudian diterjemahkan, bahasa apa lagi terjemahkan lagi. Nanti kalau ada yang mensyarah gitu ya, misalnya ada Ustadz siapa tuh yang agak mirip tuh saat ini siapa? Ya walaupun agak beda nggak apa-apa, kita melihatnya dari sisi ilmiahnya aja. Misalnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad tuh, dia kan nulis buku tentang hadiah untuk terindah itu banyak diinikan oleh Ibnu Qayyim tuh inspirasinya. Hmm. Nah, terus juga buku lain tentang pendidikan anak dalam Islam, tapi yang menggunakan piautnya itu bisa juga ditambahkan. Itu Hmm. menganalisis pemikiran gitu ya. Jadi, oh ternyata Ibnu Qayyim di bukunya ini ya tadi kita bisa apa dipresentasikan malah gitu ya, bahwa yang berbicara tentang pendidikan ternyata hanya sekian persen gitu. Lebih banyak adalah ke fikih dan hukum-hukum di dalam Islam. Kemudian juga melihat ya karena pada waktu itu memang PIAUD itu ya di individu, di keluarga gitu ya, di keluarga pendidikannya gitu. Jadi tanggung jawabnya itu siapa gitu kan. Nah, itu kalau PIAUD berarti kan ada nggak pada waktu itu misalnya madrasah gitu ya. Madrasah itu di zamannya Ibnu Qayyim itu umur berapa sih, usia berapa? Anak itu masuk madrasah. Nah, itu juga boleh diinikan sedikit gitu. Jadi tahun Hmm. berapa anak-anak pada zamannya Ibnu Qayyim itu masuk madrasah. Yang pada umumnya ya, kalau ada pengecualian tertentu, ada yang ini ya itu beda lagi. Kan di situ udah berkembang madrasah atau sebenarnya biasa kadang disebut kutab sebenarnya itu. Jadi mereka belajar membaca hijaiyah, kemudian juga membaca Al-Qur'an. Nah, itu di situ baru nanti bab keduanya apa di B-nya atau 4.2-nya itu tentang implikasinya di Indonesia kayak gimana nih. Itu nanti nyambung ke bab 2 yang PIAUD di Indonesia. Jadi apa pendidikan PIAUD, pendidikan anak usia dini itu di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, itu baru kita Hmm. tadi apa implikasi ya. Iya, kasih Pak. Nah, implikasinya nanti akan ketahuan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan
anak usia dini yang Islami, pendidikan Islam anak usia dini atau yang disebut dengan apa? PIAUD. Nah, itu Iya, Ustaz betul. Ria. Baik, Oke. Ustaz. Jazakallahu khairan.